Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maulia dengan NIM 2283230015. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut dengan K3, di mana video ini nanti akan berisi ajakan untuk mematuhi dan menerapkan K3 di tempat kerja, di laboratorium, maupun di tempat tinggal. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu K3? K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu program yang dibuat untuk melindungi tenaga kerja, perusahaan, masyarakat, serta lingkungan dari potensi bahaya yang dapat terjadi selama proses pekerjaan. Nah, K3 ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kerja yang aman, sehat, serta nyaman yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan pentingnya K3 di tempat kerja, di laboratorium, serta di tempat tinggal. Nah, yang pertama ada K3 di tempat kerja, di mana K3 di tempat kerja ini sudah diatur oleh pemerintah yang paling umum, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Nah, K3 di tempat kerja ini sangat penting karena untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas di perusahaan, serta memenuhi regulasi pemerintah. Dan K3 di tempat kerja ini juga sangat penting karena di tempat kerja itu banyak aspek yang harus dilindungi seperti karyawannya, perusahaannya agar tidak terjadi kerugian akibat kecelakaan kerja, serta lingkungan di sekitar pekerjaan. Nah, kemudian apa aja sih langkah penting yang harus kita lakukan untuk menerapkan K3 di tempat kerja ini? Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi bahaya dengan melakukan penilaian resiko secara rutin. Contoh identifikasi bahaya dan penilaian resikonya yaitu saat kita menggunakan alat pembersih listrik. Identifikasi bahayanya yaitu pada listriknya, dan penilaian resikonya kita akan tersengat listrik atau terbakar. Sedangkan tingkat resikonya yaitu tinggi. Yang kedua itu ada pastikan semua karyawan atau pekerja ini memiliki dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Penggunaan alat pelindung diri yang sesuai akan sangat berguna untuk melindungi tubuh atau anggota tubuh kita dari bahaya kecelakaan kerja, seperti pelindung kepala atau helm pengaman untuk melindungi kepala kita dari benturan benda tajam maupun benda berat. Kemudian ada pelindung telinga untuk melindungi telinga kita dari kebisingan. Lalu ada rompi safety untuk melindungi tubuh kita dari kotoran maupun gesekan benda. Lalu ada kacamata pelindung untuk melindungi mata kita dari sinar. Lalu ada masker untuk melindungi pernapasan. Lalu ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari segala gesekan benda. Lalu ada sepatu pelindung untuk melindungi kaki kita dari terjatuhnya benda tajam. Berikut ini adalah seorang pekerja yang terjatuh dari ketinggian akibat tidak menggunakan alat pelindung diri body harness. Nah, yang ketiga itu si perusahaan itu harus mengadakan pelatihan rutin mengenai prosedur K3 dan cara penanganan daruratnya. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini, si perusahaan ini harus selalu melakukan inspeksi rutin atau pemeliharaan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur K3. Nah, dengan melakukannya 4 langkah penting tadi, semoga perusahaan ini dapat mengurangi kecelakaan kerja di tempat kerjanya.
Nah, yang kedua ada K3 di laboratorium, atau laboratorium itu sering kita gunakan untuk melakukan penelitian maupun praktikum. Nah, di dalam laboratorium ini kita menghadapi banyaknya tantangan K3 yang berbeda, seperti bahaya bahan kimia, risiko kebakaran, serta cedera akibat peralatan laboratorium. Nah, untuk itu ada beberapa langkah penting untuk menerapkan ketiga di laboratorium ini. Yang pertama, yaitu penanganan bahan berbahaya dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, dengan menyimpan bahan berbahaya yang benar sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, ada sediakan prosedur darurat yang jelas dan latih semua staf laboratorium. Nah, lagi-lagi di dalam langkah K3 di laboratorium ini dilakukannya sebuah latihan K3. Yang keempat yaitu menjaga kerapihan dan kebersihan laboratorium untuk mengurangi kecelakaan kerja. Nah, ketiga yang terakhir yaitu ketiga di tempat tinggal atau di rumah. Nah, kita tuh seringkali menyepelekan ketiga di dalam rumah. Karena sebenarnya ketiga itu tidak hanya berada di dalam tempat kerja, tetapi ketiga juga sangat penting dilakukan di rumah atau tempat tinggal untuk mengurangi resiko kecelakaan rumah tangga dan meningkatkan kesehatan penghuni yang ada di dalam rumah. Nah, apa saja sih langkah penting harus dilakukan untuk menerapkan ketiga di dalam rumah itu? Yang pertama, pastikan instalasi rumah itu terpasang dengan aman dan lakukan pengecekan secara rutin. Yang kedua yaitu sediakan alat pemadam kebakaran ringan atau yang disebut dengan APAR dan detektor asap untuk mencegah kebakaran. Nah, yang ketiga itu selalu menjaga kebersihan rumah dengan selalu melakukan perawatan seperti menyapu dan mengepel dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah untuk mencegahnya terjadi penyakit. Yang keempat yaitu biasakan untuk mematikan peralatan elektronik setelah dipakai dan simpan pada tempat yang sulit dijangkau anak-anak. Lalu jika terdapat kabel rusak karena panas dan kabel rusak karena digigit tikus, segera ganti kabel tersebut dan serahkan semuanya kepada instalatir. Segera ganti stop kontak yang sudah gosong dan jangan terlalu menumpuk stop kontak karena akan mengakibatkan kebakaran. Gunakan peralatan listrik sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yuk peduli instalasi listrik di rumah kita. Nah, ini adalah hal yang selalu kita tinggalkan, seperti setelah kita selesai mengecas, kita tuh lupa kadang mencabut kepala chargernya dari stop kontak. Kita tuh harus selalu membiasakan untuk mencabut atau mematikan peralatan elektronik setelah selesai digunakan. Selain untuk melakukan K3, itu juga dapat menghemat energi rumah. Nah, tadi saya sudah menyebutkan beberapa langkah penting untuk menerapkan K3, baik di tempat kerja, laboratorium, maupun tempat tinggal. Kita harus selalu ingat bahwa kita tuh harus selalu mematuhi dan menerapkan K3 dimanapun dan kapanpun. Karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga diri sendiri dan orang lain serta lingkungan dengan senantiasa melakukan K3 yang baik dan benar. Ingat, K3 itu adalah kerja selamat sehingga badan menjadi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.